Podcast dari Binagraha. Kali ini bersama Jaleswari Pramodawardhani. Mbak Dani, kalau kita mendengar kata Papua gitu, di kepala sebagian orang kadang-kadang muncul ini kayak problem yang nggak selesai-selesai gitu. Nah, sebenarnya cara pandang pemerintah pusat terhadap Papua tuh gimana sih? Ya, kalau di era Presiden Jokowi, Presiden sudah jelas ya, di awalnya tuh langsung bilang bahwa pendekatan Papua tuh ada 3. Jadi pendekatan kesejahteraan, pendekatan antropologis, dan pendekatan evaluatif. Apa itu? Pendekatan kesejahteraan itu adalah problem Papua kita hari ini bukan hanya HAM Sipol saja, tetapi HAM Ekosop juga. Ini ditandai dengan betapa IPM Papua dan Papua Barat itu adalah terendah dari seluruh tanah air. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karenanya pendekatan kesejahteraan ini Presiden Jokowi mengadakan pembangunan seperti Trans Papua, infrastruktur, kemudian BBM satu harga, Freeport yang kemudian 51% dan lain-lain itu. Presiden memiliki 3 pendekatan. Pendekatan antropologis itu artinya bahwa semua pembangunan sebagai subjek. Kemudian pendekatan evaluatif. Tadi pendekatan kesejahteraan dan pendekatan evaluatif. Kita pembangunan di Papua melibatkan banyak anggaran, banyak dana, banyak uang di sana. Presiden menginginkan ini jangan salah tata kelolanya. Ini harus jangan salah dalam sasarannya. Untuk kaitan dengan hal tersebut, maka juga perlu diawasi. Nah, 3 lembaga, 3 institusi yang mengawasi itu adalah KSP, Bappenas, dan BPKP. Jadi ini harus dilihat pendekatan Papua ini secara holistik. Dan baru kali ini sejak kemerdekaan yang namanya Papua itu masuk yang namanya program prioritas nasional baru kali ini. Sepanjang keberadaan Republik Indonesia? Betul. Dari presiden pertama sampai ke 7 ini memiliki perhatian yang besar terhadap Papua. Tetapi bahwa Papua dimasukkan dalam program prioritas nasional baru eranya Presiden Jokowi ini. Saya harus katakan bahwa BBM satu harga itu bukan sekedar kita menurunkan atau menaikkan harga BBM, tetapi di sana menyiratkan bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu diwujudkan. Maksudnya gimana itu? Ya, selama ini kita melihat bahwa saudara kita di Papua tidak merasakan bagaimana harga BBM itu sama dengan yang ada di Jawa, di Sumatera, dan lain-lain. Mereka harus membayar mahal untuk sebuah produk yang terkait dengan BBM itu menjadi berlipat-lipat dibandingkan dengan kawan-kawan di Papua, di Jawa dan maupun di tempat lainnya di luar Papua. Dan yang kedua, kita tahu bahwa Presiden juga melihat seperti ini mengeluarkan sebuah regulasi yang namanya Impres Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Itu tahun 2017 dan sudah berakhir 2019 dan sekarang sedang dalam proses untuk dilanjutkan sehingga 2024. Intinya di sana Presiden dalam konteks HAM Ekosop ini, Presiden mengamanatkan bahwa pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, infrastruktur dan digitalisasi, tata kelola pemerintahan dan hukum itu harus secara simultan, paralel mendapatkan perhatian yang sama pentingnya. Karena kita tahu bahwa orang sering melihat Papua itu urusan pelanggaran HAM saja, HAM Sipol saja, soal kekerasannya dan lain-lain. Tetapi kekerasan yang mewujud dalam bentuk lain itu ya tadi itu bagaimana pemenuhan hak dasar Papua itu masih minim sekali dan itu digenjot. Apakah itu ada hasilnya? Ada. Mbak Dani, tadi Mbak Dani menyebutkan ada KSP, ada Bappenas dan ada BPKP. Ini untuk memperhatikan Papua gitu ya. Lalu sebenarnya perannya KSP apa ini? Kan ini bertiga nih gitu ya. Kalau misalkan kembalikan kepada tugas pokok dan fungsinya KSP, saya rasa KSP bukan hanya sekedar kita melakukan kajian-kajian yang untuk melalui kepala staf diserahkan kepada Presiden, tetapi juga bagaimana pengelolaan isu strategis, komunikasi politik itu dilakukan. Dan dalam konteks pengelolaan isu strategis, di sana kan kita perlu koordinasi, kolaborasi, terus kemudian debottlenecking. Nah, fungsi-fungsi inilah yang melekat di KSP ini. Kemudian kita bekerja sama dengan sekitar 26-27 kementerian lembaga plus
dengan dua provinsi Papua dan Papua Barat, seluruh jajaran kabupaten kota itu bersinergi untuk ini Papua. Oke, jadi semua kementerian lembaga maupun Pemda Betul. semua bekerja sama di situ. Betul. Gitu. Jadi bukan hanya 3 lembaga ini aja. Betul. Jadi kita secara sebetulnya kedudukan KSP ini sangat strategis ketika terjadi debottlenecking, terjadi sumbatan-sumbatan, kita melakukan debottlenecking gitu ya. Jadi bagaimana misalkan apakah soal implementasinya atau di tataran rancangannya, dan saya rasa sekarang ini KSP juga sedang bersama-sama dengan kementerian lembaga lain mengawal tentang Impres percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat yang kedua. Jadi sebenarnya target pemerintahan Presiden Jokowi kali ini di 2024 itu targetnya apa sebenarnya buat Papua? Kalau di yang pertama itu kan kita sering mendengarkan bahwa ini infrastruktur. Ini kayak seakan-akan tuh pembangunan infrastruktur ini hanya bandara, hanya pelabuhan, hanya bangunan gitu ya, yang bandara yang besar. Tapi sebetulnya infrastruktur yang dimaknai di sini tuh banyak sekali. Kita bisa melihat pembangunan pos lintas batas. Kenapa pos lintas batas negara itu sangat penting? Karena ini adalah tempat pertemuan antara negara tetangga kita dengan negara kita, dan Presiden ingin itu pos lintas batas dibangun dengan baik, dan di situ bukan hanya sekedar pos penjagaan saja, tetapi di mana sekolah, pasar itu dibangun untuk menggerakkan itu tadi pemberdayaan ekonomi lokalnya, kemudian bagaimana tetangga sebelah bisa bersekolah di situ, atau intinya adalah ini beranda kita, dan monggo aja negara lain bisa melihat bagaimana pembangunan dilakukan, bagaimana kita peduli terhadap Papua di sana. Gitu. Terima kasih Bu Jaleswari Pramodawardhani. Kita ketemu lagi podcast dari Binagraha.